Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alvin Saputra, Cynthia Seti Simanjuntak, dan Siti Nur Fitriani akan menjelaskan tentang manajemen resiko K3. Manajemen resiko K3L merupakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memitigasi risiko yang terkait dengan aspek-aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan di tempat kerja. Ini adalah bagian penting dari praktik manajemen yang bertujuan untuk melindungi karyawan, mengurangi kecelakaan kerja, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Identifikasi resiko. Identifikasi bahaya atau resiko adalah proses menganalisis potensi kejadian yang dapat menyebabkan cedera, penyakit, kerugian lainnya bagi pekerja atau lingkungan kerja. Contohnya bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya ergonomi, bahaya biologi, dan bahaya psikososial. Penilaian risiko. Penilaian risiko melibatkan evaluasi terhadap dampak potensial dari bahaya yang diidentifikasi dan kemungkinan terjadi untuk menentukan tingkat risiko yang terkait. Ada beberapa jenis risiko. 1. Risiko tinggi, contohnya mesin berat tanpa pengaman yang berpotensi menyebabkan cedera serius. 2. Risiko sedang, paparan terhadap bahan kimia dalam jumlah rendah dengan penggunaan APD yang tetap. 3. Risiko rendah, contohnya kabel listrik yang tersembunyi dengan aman di dinding dan tidak ada risiko paparan. Penilaian peluang K3L. Penilaian peluang K3L adalah proses mengevaluasi kemungkinan untuk meningkatkan faktor-faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja di tempat kerja. Ada beberapa faktor K3L. 1. Peluang K3L tinggi. Implementasi program pelatihan keselamatan yang intensif untuk semua karyawan. 2. Peluang K3 sedang, pemasangan alarm kebakaran tambahan di area produksi. 3. Peluang K3 rendah, peningkatan ketersediaan peralatan perlindungan diri di lokasi kerja. Pengendalian resiko. Pengendalian resiko adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan resiko yang diidentifikasi melalui implementasi tindakan preventif atau perubahan prosedur kerja. Adapun pengendalian resiko yang pertama adalah penggunaan peralatan pelindung diri seperti helm, sarung tangan, atau pelindung mata. Yang kedua adalah pelatihan rutin tentang prosedur kerja aman dan penggunaan peralatan. Yang ketiga, pengaturan ulang tata letak area kerja untuk mengurangi resiko kecelakaan. Penetapan program SMK3. Program Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang biasa disebut dengan SMK3 adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk memastikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja di tempat kerja. Adapun penetapannya yaitu kebijakan K3 perusahaan yang menegaskan komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, prosedur kerja aman untuk setiap tugas yang dijalankan di perusahaan. Yang ketiga, pelaksanaan program pelatihan rutin tentang K3 untuk semua karyawan. Yang keempat, pemeriksaan rutin dan audit K3 untuk memastikan pemenuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah tabel HIRA-DC. HIRA-DC yang merupakan singkatan dari Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control adalah alat yang digunakan dalam manajemen risiko untuk mengidentifikasi bahaya, nilai risiko, dan menentukan langkah-langkah pengendalian yang diperlukan. Berikut merupakan tabel HIRA-DC yang akan disajikan. Sekian dari penjelasan kami tentang K3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.